A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu alaihi wasallim taslima. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Berbicara penyakit di dalam ajaran Islam, di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan di dalam Al-Quran, yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka secara garis besar penyakit itu ada dua. Yang pertama penyakit hati, yang kedua penyakit fisik, penyakit rohani, kemudian yang kedua penyakit jasad. Tentu berbicara penyakit, kita semua pernah mengalami apa yang namanya sakit. Kita semua pernah mengalami bagaimana rasanya sakit. Berbicara penyakit fisik, tentu di antara kita jauh lebih tahu dan bahkan jauh lebih berpengalaman, karena penyakit fisik atau penyakit jasad ini cenderung terlihat, cenderung terasa, dan tentu solusinya, obatnya biasanya berbentuk fisik pula. Di antaranya kita ketika sakit kepala, maka kita akan ke dokter, kemudian oleh dokter dikasih resep. Bahkan tidak ke dokter pun, dengan kebiasaan yang kita lakukan dalam keseharian, manakala ada seseorang yang sakit kepala, maka dia otomatis memberi sebuah obat yang namanya baik itu Bodrek maupun Paramek ataupun yang lainnya. Dan di sini tentu orang semua memiliki hati nurani, memiliki fitrah untuk ingin sembuh dari penyakit. Namun tentu ada penyakit yang kedua, yaitu penyakit hati, yang kadang-kadang orang yang mengalaminya, orang yang ada di dalam dirinya penyakit hati ini tidak merasakannya, tidak menyadarinya, bahkan tidak mengakuinya. Padahal penyakit hati ini jauh lebih berbahaya. Tentu banyak penyakit hati itu, dan sering kita utarakan. Salah satu di antara beberapa penyakit hati itu yang pertama adalah takabur. Apa itu takabur? Takabur itu sombong. Apa itu sombong? Yakni batrul haq wa ghamitun nas. Orang yang cenderung menolak, tidak menerima kebenaran, wa ghamitun nas, dan orang yang kadang-kadang sering meremehkan, merendahkan, menghinakan sesama manusia yang lainnya. Itu adalah takabur. Konsepnya dua tadi, wa ghamitun nas wa batrul haq. Kemudian yang tak kalah penting, kenapa ini takabur ini disebut penyakit hati? Karena berbahaya. Di dalam hadis kita semua mengetahui, la yadkhulul jannata man kana min qablihi misqala dzarrah min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memiliki di dalam hatinya walaupun sebesar sebiji zarah, sebiji atom, sebutir garam, di mana ada sifat kesombongan. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua di antaranya penyakit hati adalah al-hasad. Hasad selalu panas, selalu tidak ridho melihat orang lain bahagia, dan sebaliknya senang bahagia melihat orang lain terkena musibah atau kena penyakit atau kena bala. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena sifat hasad ini sangat-sangat berbahaya, sebagaimana Rasul menyabdakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhlah oleh kalian sifat hasad, iri dengki, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan berupa kebajikan-kebajikan, sebagaimana api melalap memakan kayu bakar. Akan habis, akan hangus, akan menjadi arang, bahkan menjadi debu, berterbangan dan hilang tanpa jejak. Naudzubillahi min dzalik. Dan tentu di antara penyakit hati yang selanjutnya adalah ar-riya, yakni ingin dilihat, ingin dinilai, ingin dipuji oleh orang lain di dalam segala aktivitasnya. Naudzubillah, semoga kita terhindar di dalam kategori ar-riya ini. Kenapa ar-riya itu? Karena ar-riya ini tentu oleh Rasulullah SAW sangat ditakutkan. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah masyirkul asghar? Qalu ar-riya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan dari beberapa yang aku takutkan adalah syirik asghar, yakni syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu adalah ar-riya, yakni riya. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan baik dari penyakit fisik
maupun penyakit rohani, baik dari penyakit-penyakit yang bersifat kesyirikan, kebodohan, kemunafikan, kezaliman, dan tentu dari penyakit-penyakit berat seperti halnya naudzubillah penyakit jantung, penyakit paru-paru dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.